Kok gue deg-degan ya ngonten sama lu ya? Lah kenapa anjing? Anjir, ntar dulu nih, gue harus ngilangin deg-degan gue dulu. Kok ada rasa speechless itu ya? Anjir lah. Aneh nih. Aneh. Aneh nih. Aduh. Ini boleh dipakai kan? Air gua tadi. Iya, sikat dong. Boleh dong. Emang udah record nih? Udah. Gua gak tau, gua agak aneh nih deg-degan gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rio, apa kabar Rio? Halo Bang Rian. Waduh, respect nih gua. Terima kasih loh. Kita bikin show berdua yuk, juara RR gitu. Aduh. Wah. Nggak. Juara tapi R-nya 2. Waduh. Canda teman-teman. Gue sih berharapnya serius. Aduh. Selamat datang di Sejarah Beat Komika. Kali ini gue Balang founder dan terus Bang Rian, thank you ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih banyak Rio, terima kasih. Gimana kita ngapain sih di sini? Cengar-cengir mulu dari tadi. Aduh bang. Iya, Gitu. gua ini nih nggak expect lo mau gua ajak ngonten. Alah kenapa? Emang gue sombong banget enggak dong? Bukan. Ya, kalau kan jarang terlihat di komunitas. Oh iya, benar. Jadi ada respect yang gue jaga tuh. Aduh, jangan gitu dong. Saya mah lebih respect ke pekerjaan lu sebelum ini. Karena lu menjaga keamanan. Aduh. Bang, ini sejarah beat komika nih Bang. Yeah. Jadi sejarah beat komika. Jadi gue akan tanya sejarah beat lo yang di balik penulisan itu gimana sih sebenarnya sejarahnya. Yeah. Tapi sebelumnya memang ada beat lo yang nempel dulu di gua dan gua akan stand up pakai gaya gua. Pakai beat lo. Oh gitu? Iya. Oh lu akan bawain beat gua? Oh gitu mainnya ini. Tapi pakai gaya gua lah. Oke, boleh. Karena ini udah gua tempelin di gua beatnya. Oh, yang mana tuh? Kopi luwak. Aduh beat. Audisi ya? Audisi. Suci 1. Ya Iya. Allah. Kapan gue sekurus itu lagi ya? Oh iya. Kayaknya mustahil sih. Ya. Tapi sih gue lebih seneng yang kalau yang dulu culun soalnya kelihatannya. Kacamata turun di sini ya kan. Oh iya. Ya. Gimana tuh coba? Gue nyobain nih ya. Aduh, ini kalau ada kurang atau kekurangannya ya sorry lah ya. Karena beat ini nempel di gua. Gua juga membawakannya sebisa mungkin nih karena di depan yang punya aslinya beatnya. Halo, gua Rian Andriandi. Kok agak aneh ya? Nggak tahu gua ini baru tahu konsepnya gini. Oke, apa tapi. Berarti gua ceritanya Pade Indro. Gitu. Halo semuanya, gua Rian. Kenapa sih kita mempercayai sesuatu, kita yakini sesuatu, tapi kita nggak pernah tahu siapa orang pertama kali nemuin ide ini? Kenapa kita bisa sepercaya ini? Kita ambil contohnya kopi luwak. Siapa orang yang pertama kali kepikiran kasih makan luwak kopi? Terus keluar kopi lagi, terus dicobain. Ih, enak ya. Iya lagi beat gue itu ya. Kita bikin kopi kali ya? Ini mungkin gue berhayal aja nih ya. Gue gitu ya. Aduh. Ini mungkin gue berhayal ya. Mungkin zaman dahulu, ini nggak ada di buku humor mana-mana ya. Ini mungkin zaman dahulu ada 2 kerajaan. Yang kerajaannya berdekatan dan rajanya saling kenal. Tapi kalau pakai logika kopi luwak, kepikiran nggak sama lo? Orang yang pertama kali nemuin susu sapi, dia ngapain sama sapinya? Iya. Oh iya. Dia ngapain sama sapinya? Ini mungkin ya zaman dulu ada 2 kerajaan yang rajanya saling kenal. Kita sebut aja namanya satu Raja Asep, satunya Raja Gugun. Emang gue ngomong gitu? Iya. Ya Allah, emang iya ya? Ada namanya? Ada Raja Asep dan Raja Gugun. Mungkin si Raja Asep di kerajaannya dia nggak pernah punya permaisuri. Jadi satu hari dia horny, lagi kepengen gitu. Terus dia ngeliat sapi, terus dia kenyot tuh sapi. Terus dia kenyot tuh sapi. Tapi yang tanpa dia sadarin, Raja Gugun lagi jalan-jalan, ngeliat dia terus teriak, "Hei, Raja Asep, ngapain kamu sama sapi? Saya akan laporkan ini semua ke warga kamu ya, biar aib kamu terbongkar nanti di depan warga-warga kamu."
Di situ Raja Gugun mau pergi, Raja Asep bilang, Gugun, jangan pergi kamu. Emang saya nggak pernah tahu apa yang kamu lakuin selama ini sama Luwak. Kurang lebih beatnya kayak gitu, Bang. Luar biasa. Gue lupa tipis tapi sekarang gue jadi inget. Iya benar. Kurang lebih gitu kan? Iya. Loh, beat itu nempel sama gua. Sejujurnya nempel banget sama gua. Terima kasih loh. Karena di situ siapa juri ceweknya? Astrid Tiar bilang, "Oh, lo juara, Rian." Kebayang gak sih yang pertama kali nemuin susu sapi mau ngapain sama sapinya? Mungkin dia, mungkin dia mikir gitu kan. Dia lihat sapi gitu. Lo juaranya Rian. Bener. Bener, aduh. Terima kasih Mbak Astrid ya. Karena sudah jadi cenayang dari 12 tahun yang lalu. Gokil. Terus memang sejarah beat itu tuh kepikirannya dari mana dulu idenya tuh beat itu? Jadi Kalau lo masih ingat ya? enggak, apa-apa. sebenarnya jujur gini. Gua nulis stand up itu baru ngerti teknik penulisan ya setelah karantina. Sebelumnya nggak tahu. Gue nggak ngerti teknik gitu. Oh. Maksudnya belum ngerti teknik penulisan, setup punchline tuh tahu, tapi nggak tahu premis tuh apa, ini tuh apa gitu. Tapi ternyata kan tanpa gue sadari itu udah ada premis ya sebenarnya. Premisnya kan sebenarnya bukan premisnya tuh bukan kopi luwaknya. Premisnya kenapa kita gampang banget percaya sama sesuatu yang kita gak tahu asal usulnya. Oh, bener. Itu premisnya kan. Premisnya, Nah, ya, setuju. joke-nya bisa kemana-mana kan. Nah, terus barulah cari hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang aneh yang nyangkut ke premis itu. Ya, gue lihat sekitar lah gitu. Kadang gue sebenarnya lebih kayak gini. Dan ini tapi kalau ditanya penulisan gue nggak tahu, tapi premisnya tuh gue itu gara-gara pertamanya gini. Gue lupa ya kayak ada kemasan cemilan apa gitu kan. Lu suka nggak sih ngeliatin ada kan ada bahan-bahan tuh yang tercantum ingredient, ingredient ya kan, ingredient. Apa berapa persen gitu kan. Kalau nggak salah gue makan Koko Crunch atau apa gitu sereal gitu kan. Terus di paling bawah tuh di bagian ingredient ada tulisan gini. Mungkin atau tidak mungkin mengandung sisa kacang. Jadi dia ini lu tuh lagi bikin sarapan buat anak-anak seluruh dunia nih ya. Tapi sendiri nggak yakin. Tapi dia nggak yakin. Terus dia nggak mau double check. Nggak mau, maksudnya kan dia punya ilmuwan ahli makanan ya. Ini gimana nih? Ada sisa kacang nggak? Gitu. Soalnya bahasa Inggrisnya may or may not contain nuts. Jadi dia nggak tahu, bahkan dia nggak tahu. Kan lu tinggal lihat ya. Ini ada nggak bahan kacang masuk? Nggak ada bahan kacang masuk ya nggak ada kacang. Ada bahan kacang masuk ya ada kacang gitu. Kenapa sampai ditulis gitu ya? Ya kita nggak tahu ya kalau misalnya ada kacang apa enggak ya nggak tahu gitu kan. Nah terus gue jadi lebih ke ini sih. Ini tiap hari gue masukin mulut gue ya. Yang bikin aja gue nggak ngelihat. Gue nggak kenal dia siapa gitu. Jadilah itu premisnya. Betul. Makanya kan sebenarnya gini ya. Gue tuh kalau makan di pinggiran lebih percaya gue. Karena gue lihat langsung yang masak. Iya, lele-peleknya. Lala dijeblak mati kan. Iya gue tahu dia dari situ gitu. Kalau misalnya udah sedekat itu tiba-tiba, oh meleleh Pak, masukin ke pantat dulu gitu kan. Gak makan gue di situ kan. Iya. Itu kalau nggak salah lebih ke situ pikirannya gitu. Tapi kan belum ngerti caranya meramu untuk jadi beat stand up kan. Nah kemudian bapak gue tuh suka banget kopi luwak dulu. Sekarang udah nggak kuat minum karena lambungnya udah nggak bisa gitu. Dulu tuh dia suka ke Surabaya, dia punya sahabat di Surabaya. Pulang bawa kopi luwak. Nah gue tuh nggak tahu luwak tuh binatang gitu. Awalnya, tapi di logonya kopi luwak ada musang. Ada musang nih di logo kopi luwak tuh ada kayak musang gitu. Ini apaan sih gitu kan. Terus kenapa kopi luwak gitu. Maksud gue terus barulah gue Google kan. Anjir gini ya gitu. Ternyata dia dikasih makan biji kopi di fermentasi di pencernaannya, dia berak itu bijinya beda. Bijinya nggak hancur, bijinya jadi biji lebih mahal. Karena kulitnya udah nggak ada kan, tinggal bijinya doang. Coba betapa luar biasanya loh. Apalagi makhluk mana lagi di dunia ini yang berak bikin jadi sesuatu lebih mahal. Ya cuma luwak sih ya. Iya kan? Kita malah makin kagak harganya. Lu makan warung Padang sama lu makan di restoran hotel, ujung-ujungnya tai gak jadi lebih mahal kan? Iya. Sama juga kan? Bener. Nah terus itu baru lebih kayak ini sih, kalau raja-raja itu sebenarnya inspirasinya adalah, gua kan sekolah Islam.
Dari kecil. Dari kecil sekolah Islam. Jadi selalu dikasih kisah-kisah gitu loh. Ah, Raja Sulaiman, Oke. ngerti gak sih lo Iya, kayak iya, apa iya. namanya? Saya Musa tidak takut menghadap Firaun. Akhirnya kita kan belajar doanya gitu kan. Nabi Musa minta dimudahkan sama Allah supaya dia bisa ngomong. Jadi di kepala gue tuh zaman dulu tuh bentuknya tuh gitu, bentuknya tuh kerajaan di mana orang tuh mengutus, hancurkan kerajaan ini, hancurkan Yeah. kerajaan ini gitu Yeah. kan. Masing-masing punya rakyat. Iya. Terus cerita Nabi Musa kan bagaimana dia menolong umatnya Iya. menyeberangi lautan itu kan yang tadi yang mau beriman gitu kan. Udah kan lucu ya kalau iya, menurut iya, gue iya. kan. Ternyata punya dua raja siapapun ini ya, bukan nabi ya, maksudnya dua raja ini makanya gua bikin namanya tuh jadi bukan nama yang udah ada, nggak mungkin kan gua bayangin dulu nabi gitu enggak Iya, kan. iya, iya. Ya gua karang aja gitu. Ternyata tekniknya what if kan. What if. Ternyata what if gitu. Ya gua bayangin aja gitu anjir ini tuh. Karena kan susu sapi kan ya buat bayi sapi ya. Lu kan udah ada emak lu. Kenapa lu gatalnya sama emak sapi gitu maksud gua, ngerti gak lu? Kangen banget apa gimana gitu loh. Lagian iya kan. Tapi gue enggak loh. Berarti itu tuh berangkatnya dari mempertanyakan sesuatu ya. Mempertanyakan sesuatu. Iya kan? Mempertanyakan sesuatu karena Sebenarnya itu tiap hari lo jalanin itu, makan itu, Koko Crunch itu. iya Terus Koko Crunch. akhirnya gara-gara tulisan itu lo jadi di kepala lo kenapa begini ya? Iya. Kok gini ya? Oh gitu kan, Iya, iya. mempertanyakan kan ya kan? Dan itu kan gak tau ya, gue tuh gini, ada satu hal lagi nih tambahan ya. Gue mempertanyakan baru sekarang sih. Jadi kan dulu tuh ada bukan trik lah ya, makanan khas yang itu adalah nasi putih panas dikasih margarin Blue Band. Ah iya. Ya, makan kan lo? Makan. Jebret gitu, tat gitu. Terus gua kira ini tuh kayak hanya kreasi orang tua aja gitu. Ternyata lu cari di YouTube, ada iklannya, Bro. Padahal dulu susah banget. Untung ada Blue Band. Campurkan saja 1 sendok Blue Band ke dalam sepiring nasi panas. Anak-anak suka. Ada iklannya tahun 92. Margarin ini memang mengajak semua keluarga Indonesia untuk memberikan sumber gizi hari pertama mereka ke sekolah. Itu hanya beras dan minyak. Tapi nggak bisa dipungkin, emang rasa beras Enak itu banget enak. gitu. Iya, Tapi lo cari iklannya deh kayak aku malas sekolah gitu. Oh, nasi Blue Band dulu nak gitu. Maksud gue kan kelihatan dia kayak ini gimana ya cara masarinnya gitu. Maksudnya gue tuh merasa ini mungkin lebih ke ini yuk Apa? ada jarak antara orang-orang yang bikin hal-hal yang kita konsumsi, yang kita nggak tahu mereka siapa gitu loh. Oh iya. Itu gitu, maksud gue nggak tahu nih pabrik jam nih pabriknya kayak apa, yang kerja di sana kayak apa, tapi gue percaya aja gitu lewat iklan gitu kan. Iya, Sebenarnya iya. kan stepnya kan ini kan, maksudnya stepnya kan dia bikin iklan buat lu mau beli. Mana tahu siapanya kalau pekerja pabriknya yang bilang jangan dibeli itu jangan gitu. Saya tahu apa yang saya masukin ke situ misalnya gitu. Itu hampir sama kayak gue dulu kerja di restoran. Nggak perlu kita sebut restorannya apa. Jadi gue kerja di restoran. Gue tuh tahu cara bikin minumannya kayak gimana. Makanya gue nggak minum gitu. Iya. Tapi orang lain, kalau campur es krim enak banget Iya, nih. iya. Dan gue yang bikin kayak, Lu nggak tahu aja. Iya. Enggak sih gitu. Iya kayak gitu-gitu sih. Kurang lebih ya. Nah itu sebenarnya itu ini sih ya mungkin berkah dari Tuhan ya. Gue nggak ngerti, ada itu nggak ngerti premis, nggak ngerti what if, nggak ngerti act out gitu. Tapi memang gue ini kan sempat nonton Ellen DeGeneres kayak apa stand up, Oh, iya. Chris Rock. Yap. Jadi gue Belajarnya dari iya komedian luar. ya. agak otodidak sebenarnya. Oh gini ya mainnya gitu. Mungkin teman-teman bisa cari stand up-nya Ellen tentang kalau dia teleponan sama Tuhan. Cari deh, phone call with God. Dan itu lebih brilian lagi karena misalnya kan kalau kayak tadi gue act out Raja Asep, Raja Agugun, gue jadi dua-duanya kan. Iya. Ellen tuh enggak, Ellen jadi Ellen aja lagi teleponan sama Tuhan. Tuhannya nggak di act out, Tuhannya ada di ujung telepon sana. Tapi dari responnya Ellen kita tahu Tuhan ngomong apa. Oh, Wah keren banget. Jadi dia cuma kayak ya Tuhan saya gini. Hah? Masa gitu loh, ngerti nggak lo? Jadi lu bisa membayangkan sendiri, oh Tuhan ngomong ini ya sampai Helen ngomong gini gitu. sekuat itu verbalnya ya? Iya, lucu banget.
Seru. Gue baru tahu lah ini sejarahnya tuh. Itu akhirnya tahu ya gue Iya, sejarahnya. terima kasih loh. Terima kasih sekali gue Lu jadi pernah tahu. ada nanya ini kan? Belum. Sama lu Belum. wawancara, iya. Belum. Nah, pertanyaan kedua nih Bang Rian nih. Apa beat favorit lu sepanjang lu nulis? Ini kan lu nulis panjang ya, Iya. sampai sekian lama. Ada nggak satu atau mungkin banyak lah beat favorit lu menurut lu, tapi satu aja. Ada nggak beat favorit lu? Ada Apa tuh? Beatnya gimana? beat tentang ramalan 2012 akan kiamat. Itu ada di bukan spesial ya, itu ada di show gua di Little Man Big Problems. Dijual di Comika. Oh, tuh. Di digital download. Jadi gua bangga banget bisa nulis itu karena premisnya enak banget. Jadi Kalau sedikit ada beatnya lokasi boleh gak? Sedikit aja. gue inget gak ya? Itu Coba karena gini, beatnya tuh lebar. Tapi intinya gini, Iya. beatnya itu adalah suku Maya dulu. Gue inget sekarang, suku Maya itu bikin ramalan bahwa tahun 2012 kita akan kiamat. Oke. Gue stand up itu tahun 2013. Jadi kagak kejadian. Kiamatnya nggak kejadian. Yoi. Abis itu pertama gue meresnya ke sini. Jadi kan langsung ada unsur nih. Suku Maya meramal kiamat. Ada tiga apa dalam statement itu aja tuh ada tiga Pembahasan lah. gitu. Sukunya, kegiatan meramalnya sama yang diramal apa kiamat gitu. Tuh gua peres gitu. Pertama suku Maya nih, suku Maya ya. Suku ini hidupnya tuh 10.000 tahun yang lalu. Apa berapa abad? Wah, pokoknya jauh banget gitu. Iya. Di mana kalau hari ini lu punya kalender, lu punya kalender di print kan? Lu masih tahu suku Maya itu. Jadi orang tuh menduga bahwa suku Maya meramalkan bahwa 2012 akan kiamat karena mereka menemukan kalender raksasa batu. Ya. Ada penanggalannya. Abis di 2012. Jadi orang lihat ini terus kayak, wah kata suku Maya, abis 2012 nggak ada lagi nih. Abis nih penanggalannya gitu. Jadi banyak batunya gede gitu yo. Terus gue bilang, tapi lu mikir gak? Kalau lu jadi petugas pencetak kalender di zaman itu. lu sekarang kan ngeprint doang ya. Ini lu pahat. Kalender tuh dipahat. Lebih kecapek. Terus gue act out gitu kan. Oke, Januari. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Dia capek gitu, sudah gini. Ternyata tuh baru 1 Januari. 2 Januari. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Terus gue mikirnya akhirnya dia gitu terus tuh. Dia gitu terus bertahun-tahun sampai di tahun 2012. Desember 2012. Udah, gue resign. Gitu. Iya. Capek gue. Masa nggak ada dia bilang, masa nggak ada sih sistem penanggalan yang lebih mudah dari ini? Anjir. Masa harus gue yang gini gitu kan? Lucu banget. Terus gue bilang, terus dia bilang, dia marah sama orang-orang sukunya yang bilang kayak, tapi enggak penanggalan ini harus lo selesaiin karena nanti orang generasi setelah kita nggak tahu kalender gitu. Ya udahlah, nih gue udah bikin 2012 tahun gitu. Dari tahun 0 sampai tahun 2012, gue yang mahat katanya. Kalau misalnya sampai tahun 2012 mereka nggak nemu caranya bikin kalender, bukan salah gue gitu. Gitu. Aduh. Terus itu suku Maya kan, itu Satu. Terus yang kedua meramal. Meramal ini adalah sebuah pekerjaan yang lu seolah punya kemampuan menebak sesuatu yang akan terjadi, tapi orang lain nggak tahu. Oke. Kerennya meramal itu hanya kalau yang lu ramalin terjadi. Karena lu bisa pamer. Woi, ramalan gue bener kan gitu. Bisa gue bilang nih Mario nih, yuk gue ramal ya, 3 detik lagi bakal hujan. Jeger hujan. Keren. Tuh kan, gue bilang apa yuk. Yoi. Nah lu ngeramal kiamat. Begitu kejadian, lu mati juga. Buat apaan? Kagak ada waktu buat pamernya anjing. Aduh, bagus banget nih Bang. Iya, nggak ada waktu buat pamer, terus kayak ya itu. Terus yang diramal kiamat gitu kayak ya hilang konsepnya gitu. Iya. Lu tuh ngeramal tuh cuaca, ngeramal
pekerjaan orang diterima apa enggak, ramalin kiamat. Iya. Anjir. Ya itu beat yang salah satu yang gua dari situ gua tahu bahwa itu kayaknya yang membentuk cara gua menulis beat itu. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi gua suka mengpretelin gitu. Bener. Gue setuju banget. Karena gue selalu nonton lo open mic itu, wah. Jangan dibocorin kayak gitu. Nggak bakal dibocorin. Tapi Seneng loh materinya. Seneng banget. Kayak buat komik kayak gue gitu ya, maksudnya kayak wah ini insight nih. Iya. Lihatnya lebih ke itu. Oh ternyata sebetulnya kita tuh pernah melakukan yang lo lakuin. Iya. Tapi ini lebih lebar nih gitu, tau gak sih? Iya. Itu aja. Karena ini gue kasih tips aja kalau lo mau ke arah situ ya. Ini gue juga akhirnya setelah belajar nulis, oh gini caranya. Sebenarnya gini, kalau lo main map atau lo breakdown ya, pakai list atau pakai daftar atau pakai apapun, sebenarnya banyak banget kemungkinan dari satu premis doang. Tapi premisnya harus menggelitik banget. Iya. Sebenarnya kejok ke anak joknya itu nggak harus lucu banget ininya. Tapi karena lu balikin ke premisnya, jadi aneh gitu. Oh iya. Kayak misalnya nih gua ketemu konteks kemarin gua adakan beat bahwa rumah gua kemalingan, gua ke kantor polisi, begitu lapor yang pertama harus gua isi itu gitu kan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya nggak joke. Maksudnya itu kenyataan aja. Iya, cuman lu tanam di atas. Tapi di atas ditebelin dulu bahwa kenapa semua hidup ini isinya soal ini gitu. Harus itu dulu gitu. Iya. Gitu sumpah Bang, gua akhirnya memang kayak di awal tuh ditonjok banget tuh, bak gitu. Jadi ke bawah tuh ya orang udah kena di sini. Betul. Sebenarnya intinya kan gitu. Intinya gitu. Kalau di buku pecahkan, beli nih pecahkan nih. ada ini kan, ada tag. Tag ya kan. Sebenarnya gaya penulisan gue tuh premis gue adalah punchline-nya gitu. Menurut gue ya. Ini gue nggak tahu nih tagnya benar. Mohon maaf. Karena semua orang punya gayanya sendiri lah gitu. Ikhwan Fahri. Maaf ya. Kalau gue salah gitu. Tapi gue berusaha mencari orang denger premisnya aja udah geli. Iya. Pengen itu gitu, nyari premisnya udah geli. Nah, ketika premisnya udah geli, lu masuk setup seringan apapun tuh bisa balik ke situ gitu. Iya. Oh, gue juga sempet sih punya beberapa yang kita ngelempar premisnya orang udah anjir gitu. Iya harus gitu sih. Iya. Dan gue salah satu yang dulu bikin gue terinspirasi bikin premis yang udah bikin geli tuh Muhatli Aco. Bang Aco. Nah, Bang Aco tuh menurut gue premisnya tuh udah lucu. Dan dia diksinya kuat banget diksinya. Tapi kalah lah sekarang diksinya sama gue. Waduh, enggak lah. Tapi Bang, kalau ya gue orang mungkin nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang tahu penampilan lu semalam. Menurut gue tuh komplit gitu. Satu, rimanya itu membuat lo jadi semakin keren di atas panggung. Si set ini jadi semakin keren, si rima itu. Terus kedua, diksinya memperkuat jadi si set ini jadi lucu. Yang ketiga ya tadi lu bilang yang punchline-nya lurus aja tapi orang udah kepukul sama premisnya. Iya, itu komplit. Alhamdulillah. Semoga bisa bikin spesial sih ya. Alhamdulillah. Iya. Lu kalau nonton dokumenter Stand Up Fest-nya baru aja syutingan di atas. Gua enggak tahu rilisnya barengan apa enggak. Gue cerita di situ apa yang membuat gue terinspirasi pengen nulis materi yang kayak gitu. Jadi lu bisa cari di YouTube atau di mana ada kesenian namanya spoken word. Jadi mereka kayak monolog, kayak buat puisi atau apa, mirip open mic sebenarnya. Tapi bukan joke. Tapi ada yang kayak joke. Nah, gue melihat itu gue terinspirasi. Karena gue ada pengalaman nonton spoken word dan gue tergugah gitu loh. Nah, lu cari di YouTube spoken word tuh kayak apa. Nah, gue tertarik menulis pengen bisa menulis seperti itu. Dan gue ngomong di dokumenter Stand Up Fest itu, kan lu barusan bilang spesial kan. Gue lagi bikin film animasi nih, judulnya Jumbo. Gue bilang nih, ini ke semua orang denger ya gitu. Kalau film animasi Jumbo begitu rilis 2 juta penonton, gue bikin stand up spesial. Wah. Tapi digital download. Siap. Jadi lu nggak nonton langsung. Tapi kalau penontonnya 4 juta penonton, gue bikin stand up spesial live. Wah ini kita harus mempromokan itu gila-gilaan sih. Kalau gue sebulan repost nggak apa-apa kayaknya. Demi menonton jangan di take kalau brand jangan di take down ya sebulan jangan di take down sebulan gitu maksudnya. Aduh, seru banget. Seru banget.
Nah, Seru-seru. terakhir nih Bang Rian nih. Ini tanya ini Ini seru nih kontennya sejarah beat komik. Seru. Gue tuh selalu happy nanya ini ke komik-komik gitu, karena semua komik pasti punya pengalaman yang sama. Ada nggak sepanjang sejarah lo nulis materi atau beat gitu yang lo bawain sekarang lo malu? Beat-beat wadaw ya. Ya nggak tahu lah. Bahkan gue di spesial tuh masih ada beat gue yang Ada banget. Apa? Gue jujur ya, maksudnya semua orang pada suka kan sama Tiny to Funny. Style spesial gue yang pertama. Banyak banget yang wadaw di situ buat gue, wadaw. ada satu beat aja. Aduh, gue nggak apa ya? Nggak sebenarnya gini, jujur ya. Lu season berapa? 9. Nah, gue season 1 nih. Penonton lu pandemi kan? Pandemi. Bahkan live streaming mau nonton nih. Heeh. Artinya udah penonton stand up. Iya betul. Karena keseniannya udah jalan di komunitas segala macam, Iya, orang iya, udah iya. terbiasa, orang udah tahu stand up tuh apa. Gua stand up season 1 itu penontonnya penonton bayaran. Belum tahu stand up. Jadi season 1 itu ada dilema nih di gua yo. Waktu setiap kali tapping, ini yang gue bikin ketawa yang mana ya? Oh, oke. Penontonnya Atau apa juri? jurinya? Gitu. Gua ada kayak, karena kalau gue bisa aja pakai teknik apa gitu ya buat bikin Om Butet Kertarajasa atau Om Indro atau Mbak Astrid ketawa. Nah ini nggak ketawa. Iya. Pernah nyoba gue. Tapi kalau yang ini nggak ketawa kan rasanya ngebom. Di Iya. situ kan. Itu begitu tayangan lagi itu Iya, kan. nah waktu pada saat itu biar gampang mereka ketawa harus agak wadaw. Memang dicampur ya. Iya kan? gitu ya kayak. Oh ya sedikit. Beat gue yang wadaw itu apa ya? Ya Allah beat gue. Oh ini ada. Nggak jelas banget. Di From Tiny to Funny gue lupa menit keberapa. Ada beat. Gue lupa, gue saking gak mau ingetnya gue lupa. Pokoknya lu cari aja punchline-nya. Ini Gucci dari Itali gitu. Lalu cari dah tuh. Nggak jelas banget kenapa tiba-tiba mau ngomongin Gucci. Terus kalau nggak salah apa calon mertua marah apa gitu. Ini Gucci dari Itali gitu. Terus abis itu bikin astagfirullahaladzim. Gue kan bisa niruin suara-suara ya. Gue impersonate kan. Terus gue nge-impersonate Mickey Mouse lagi bercinta sama Minnie Mouse. Oh gitu kayak aduh wadaw banget deh kayak ya Allah. Tapi itu ada di digital download juga kan? Ada. Sebenarnya gue tuh bangga bisa nutup itu dengan impersonate banyak karakter kan. Cuma karakter terakhir yang gue impersonate kan Mongol. Stres. Iya. Dan punchline terakhir gue jorok banget. Jorok banget dua kata itu yang nutup spesial gue jorok banget gitu. Gue kayak tapi pecah banget. Tapi gue agak kadang-kadang gue kayak aduh, masa gue nutup spesial punchline-nya itu sih gitu. Oh, ada perasaan itu. Ada. Karena satu, gue menutup spesialnya bukan sebagai diri gue lagi niruin orang lain ngomong hal terlucu yang pernah dia bilang. Oh benar sih. Ngerti nggak lu? Setuju. Jadi gue ada kayak, aduh kayak ntar nextnya nggak gini lah. Ini lebih ke Mongolnya bukan? Iya. Iya. Udah sih itu. Terakhir deh satu lagi. Ya elah tadi udah terakhir. Terakhir. Lu di sejarah beat ini, lu sebenarnya selain lu pengen tahu siapa sih komik siapa dan beatnya apa gitu? Sejarah beat siapa? Proses penulisannya yang bisa dikupas. Ya sejarah beatnya dia gitu. Lu pengen tahu siapa? Kali aja gue dapet kesempatan mewawancarai komik tersebut gitu. Oh, Ada nggak? Ridwan Remin. Ridwan Remin. Yang mana tuh bang? Membandingkan pacar dengan korek. Wah itu sih, gue itu juga. Tahu kan lo? Iya. Sebenarnya gue bukan menggampangkan ya. Begitu kita nonton, kita tahu persis mekanisme yang dia pakai apa. Ya karena kita komik. Iya, ya kan mekanisme yang dia pakai apa. Cuman proses dia nemunya itu sama itu tuh apa gitu. Maksudnya apakah proses pencarian aja atau memang ada yang nge-trigger dia dari personal gitu. Kayak gue kan Kopi Luwak sama Koko Crunch itu personal. Yes. Bukan nyari gitu. Nah, ini kan pasti di saat kompetisi kan harus nyari kan. Sangat. Harus nyari kan gitu. Itu sama beat siapa ya? Gak boleh lebih dari satu kan? Boleh lah. Boleh. Siapa ya?
Gilang Baskara. Heeh. Yang Yang mana, Bang? toilet pom bensin. Oke, Iya, toilet pom ada bensin. di spesialnya Gilang juga. Iya, toilet pom Itu bensin. detail banget sih. Iya. Iya. Semoga gue dapet kesempatan wawancara. Emang sedetail gua? Makanya harus 4 jangan dong. juta penonton nih. Ya. Jumbo nih. Gua bukan komika persona sombong, bukan gua. Enggak, gue bukan lebih ke sombong ya Bang. Gue pengen nonton lu live sekali lagi. Oh, iya, benar-benar. Harus spesial bener. Karena gue yakin kalau lu spesial terus yang nontonnya di atas. Oh, ada komika yang gue pengen tahu proses penulisannya. Siapa Tapi nggak satu beat, semua beatnya dia. Siapa? Coki Anwar. Karena otak gue nggak nyampe. Oke. Terima kasih Bang Rian. Yoi. Semoga 3 komik tadi tuh bisa Thank you. ngobrol di channel gue Iya, Sejarah iya, Beat iya. Komika. Tapi lo happy gak sih? Happy, ya, happy, kan ini? happy. Karena jarang ya orang nanya ini Yo, ya. thank you ya, Rio, thank you Gue banget. yang makasih banget Bang, respect nih gue sama lo nih. Iya. Nanti gue juga akan bikin konten sejarah Satpam Komika. Ya. Lu yang gantian datang ya. Pasti gue yang nonton. Dadah. Dadah. Aduh, seru. Aman ya? Aman banget Bang.